Jelang akhir masa pengampunan pajak, Kantor Perwakilan Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara Wilayah 1 menambah waktu pelayanan bagi wajib pajak. Kantor perwakilan ini melayani wajib pajak yang akan mengikuti pengampunan pajak hingga jam 9 malam setiap Senin hingga Jumat dan jam 5 sore setiap Sabtu dan Minggu. Pada 31 Maret mendatang, hari terakhir pengampunan pajak, pelayanan akan dibuka sampai jam 12 malam. Hingga 20 Maret, Kantor Perwakilan Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara 1 telah mengumpulkan uang tebusan program pengampunan pajak senilai 4,6 triliun rupiah dari 43.000 orang yang mengikuti program tersebut. Jumlah ini melebihi target yang ditetapkan senilai 4,4 triliun rupiah, sementara ada 3,8 triliun rupiah dana repatriasi dan 204,5 triliun rupiah dari harta dalam dan luar negeri yang telah dideklarasikan. Kalau dibandingkan dengan pusat kalau tidak salah hari ini sudah 115 triliun. Ya kalau kita bandingkan kita cuma hanya 4,6, mungkin jauh ya perbandingannya, persentasenya kalau kita itu mungkin baru berapa 5% ya dibandingkan nasional. Mungkin kita 4% lah nasional. Sementara ini sebenarnya kita lihat sudah lancar, teman-teman para pengusaha juga sudah bisa memenuhi kewajibannya, khususnya menyangkut teks amnesti dengan baik, gitu ya. Maka kita termasuk yang terbaik di luar Jawa, sebagaimana saya sampaikan tadi. Masih tentang amnesti pajak, 10 hari menjelang periode terakhir amnesti pajak, wajib pajak orang pribadi dan UKM justru mendominasi. Namun jumlah penerimaan amnesti pajak kini baru mencapai 114,81 triliun rupiah sejak periode pertama program tersebut. Momentum amnesti pajak yang sebentar lagi berakhir ternyata tak lagi dimanfaatkan oleh pengusaha kelas kakap sebagai wajib pajak badan. Justru wajib pajak orang pribadi dan UKM yang akhirnya memanfaatkan program ini karena tarif tebusan flat 0,5%. Penerimaan amnesti pajak hingga 20 Maret 2017 tercatat sebesar 114 triliun rupiah. Rinciannya uang tebusan 106,7 triliun rupiah, bukti permulaan 865,8 miliar rupiah, dan tunggakan pajak 7,23 triliun rupiah. Sepanjang 3 periode amnesti pajak, ada sebanyak 566.000 wajib pajak yang belum pernah lapor SPT, serta 166.000 orang yang belum punya NPWP kini ikut amnesti pajak. Menghitung hari jelang berakhirnya program ini, Ditjen Pajak juga masih menempuh berbagai upaya agar penerimaan bisa terus bertambah. Mulai dari membuka pelayanan Sabtu Minggu di seluruh kantor pajak, membuka pelayanan di 3 negara seperti Singapura, Hong Kong, dan London, ditambah sosialisasi amnesti pajak dengan himpunan bank-bank negara ke berbagai daerah. Sebenarnya kalau untuk harta yang direpatriasi, itu kita memang tidak pernah menarget. Memang pernah di awal-awal itu target uang tebusan, itu diharapkannya 165 triliun dan sampai sekarang ini baru tercapai 115 triliun rupiah. Ada 566.000 wajib pajak yang sebelumnya belum pernah lapor SPT. Mereka punya NPWP tapi tidak pernah lapor SPT. Nah, mereka sudah ikutan amnesti pajak. Artinya kan mereka setelah ikut amnesti pajak, ke depannya mereka sudah benar lapor pajaknya. Kalau itu kita berharap sebanyak-banyaknya ya untuk Indonesia. Para pelaku UKM yang baru memanfaatkan amnesti pajak mengaku khawatir jika tak ikut program itu, tunggakan pajak mereka bakal lebih memberatkan di tahun-tahun selanjutnya. Jadi masih ditolak nih TA-nya gitu. Harus konsultasi dulu kali ya gitu. Konsultasi dulu nih sebaiknya emang harus ikut TA atau malah cukup pembetulan aja. Pengen melaporkan apa yang hartanya sudah ada, yang belum dilaporkan dari tahun-tahun yang lalu. Kebetulan ada teks amnesti ini dia pengen melaporkan karena apabila tidak dilaporkan akan kena denda dan sanksi gitu. Jadi makanya ada kekhawatiran juga. Dari harta tahun 2004. Senilai total 2 miliar. Ya. Proses teks amnesti berapa yang harus ditebus? Setelah sekarang ini tebusnya 10 jutaan. Iya, 0,5%. Lalu ya. pendapat si ibu apa? Lega atau gimana? Lega sih untuk saat ini udah aman lah. Jadi pengamat perpajakan sudah menduga bahwa target uang tebusan yang dipasang mantan Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro yakni 165 triliun rupiah itu sangat berat dicapai. Sejak periode kedua, amnesti sudah melambat. Ketika September 2016 periode 1 sangat tinggi, lalu periode kedua melambat dan terus berlanjut sampai sekarang.
Jadi kalau kita lihat dibandingkan dengan periode pertama, tidak ada penambahan signifikan. Lalu uang tebusan yang sekarang baru mencapai 106 triliun atau ditambah pembayaran tunggaan 114 triliun, akhir periode 1 97 triliun. Jadi namanya tidak signifikan. Hanya saja kalau kita lihat undang-undang pengampunan pajak di pasal 2 disebutkan tujuan pertama amnesti adalah repatriasi sebenarnya. Deklarasi harta itu, Mbak. 4.600 triliun dideklarasikan, ada keberanian untuk konsumsi, untuk belanja, beli rumah, beli mobil, investasi. Dulu yang disembunyikan, sekarang sudah diungkap, sudah dibuka. Dengan tidak tercapainya target amnesti pajak untuk pembiayaan dalam APBN 2017, artinya pemerintah perlu kerja keras dalam menutup kekurangan anggaran. Selain intensifikasi, mengejar ekstensifikasi pajak bisa melalui pendapatan non-pajak seperti cukai dengan menambah 3 objek cukai dari yang sudah ada selama ini. Desi Aritonang, Jakarta.